Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal tentang Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah lumrah bagi seseorang untuk mengenal sang idola dan junjungannya. Sedangkan idola dan junjungan kita adalah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang rahmatan lil alamin yang akan memberi syafaat kepada kita. Maka sudah seyogianya dan wajib bagi kita untuk mengenal beliau dari yang berkaitan dengan kelahiran, nasab, putra-putri, dan sebagainya. Baik, untuk lebih ringkasnya, adapun pemaparannya adalah sebagai berikut ya. Yang pertama adalah mengandung Nabi. Nabi Muhammad SAW dikandung oleh ibunya pada hari Senin awal bulan Rajab. Kelahiran Nabi Muhammad SAW dilahirkan berdasarkan pendapat yang sahih pada hari Senin. Waktu ketika terbit fajar tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun Gajah, tempatnya di Mekah. Beliau dilahirkan dalam keadaan mengangkat matanya ke langit dan meletakkan kedua tangan ke bumi, dan juga dalam keadaan bercelak matanya, telah terpotong pusarnya dan telah dihitan. Menurut sebagian pendapat, dihitan oleh kakeknya di hari ke-7 dari kelahirannya. Kenabian dan kerasulan. Nabi Muhammad SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi dan utusan kepada seluruh manusia sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan pada hari Senin, bulan Rabiul Awal, umur 40 tahun. Menurut pendapat yang masyhur, diutus pada bulan Ramadan yang setelah tahun yang menyempurnakan 40 tahun. Jika demikian, maka umur beliau ketika itu 40 tahun lebih 6 bulan. Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad SAW. Menurut pendapat yang masyhur, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Rasulullah SAW dengan Isra dan Mi'raj pada hari malam Senin, tanggal 27 bulan Rajab, 1 tahun lebih sebelum hijrah. Umur beliau berumur 51 tahun lebih 6 bulan, dan sebagai oleh-olehnya adalah kewajiban sholat 5 waktu. Hijrah Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad SAW sempurna berumur 53 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan beliau untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau keluar dari Mekah di bulan Rabiul Awal dan bersembunyi di Gua Thur, kemudian keluar dari Gua Thur pada malam Senin dan sampai ke Madinah, yakni Quba, pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Wafat Nabi Muhammad SAW wafat pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal di Madinah. Dimakamkan di Madinah, adapun lokasi makamnya adalah berlokasi di kamar istri beliau, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Umur Nabi 63 tahun. Hidup Nabi Muhammad SAW hidup di dunia selama 63 tahun. Hidup beliau dapat diklasifikasi menjadi 3 masa, yaitu sebelum diutus 40 tahun hidup di Mekah. Periode Mekah 13 tahun hidup di Mekah. Periode Madinah 10 tahun hidup di Madinah. Periode Mekah adalah masa setelah diutus dan sebelum hijrah ke Madinah. Dan periode Madinah adalah masa setelah hijrah ke Madinah. Penutup para nabi dan rasul. Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan rasul. Jadi tidak ada nabi atau rasul lagi setelah beliau. Nasab Nabi
Nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari pihak ayah yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah putra Abdullah, putra Abdul Muthalib, Hashim, Abdul Manaf, Qusay, Kilab, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib, Fihir, Malik, Nadhar, Kinanah, Huzaimah, Mudrikah, Ilyas, Mudhar, Nizar, Ma'ad, dan putra Adnan. Sedangkan nasab beliau dari pihak ibu adalah Nabi Muhammad SAW putra Aminah, yang mana Aminah ini putri daripada Said Wahab, Abdul Manaf, dan Kilab. Nasab beliau dari pihak ibu dan bapak bertemu pada Kilab. Putra-putri Nabi. Putra-putri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berjumlah 7 berdasarkan pendapat yang sahih, yaitu 3 laki-laki dan 4 perempuan. Semua putra-putri beliau berasal dari ibu Sayyidah Khadijah, kecuali Sayyid Ibrahim yang dari ibu Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah. Adapun mereka sesuai dengan urutan kelahirannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Sayyid Al-Qasim, merupakan anak pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu beliau masyhur dengan sebutan Abul Qasim, bapaknya Qasim. Yang kedua adalah Sayyidah Zainab, menjumpai kedatangan agama Islam dan ikut berhijrah, merupakan putri Nabi yang paling besar menurut pendapat yang paling sahih. Yang ketiga adalah Sayyidah Ruqayyah, memiliki paras yang cantik, meninggal dunia ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang perang Badar. Yang keempat adalah Sayyidah Fatimah, merupakan keluarga Nabi yang paling dicintai oleh beliau. Imam Bukhari meriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Fatimah adalah bagian darah daging dariku. Barang siapa yang membuat marah dia, maka membuat marah padaku. Yang kelima adalah Sayyidah Ummi Kalsum, meninggal pada tahun 9 Hijriyah. Yang keenam, Sayyid Abdullah, mempunyai julukan At-Thayyib dan At-Thahir. Dan yang ketujuh adalah Sayyid Ibrahim. Rasulullah SAW pada malam kelahiran Sayyid Ibrahim bersabda, telah dilahirkan seorang anak laki-laki bagiku, saya beri nama dengan nama bapakku Ibrahim. Hadis riwayat Bukhari. Istri-istri Nabi. Istri-istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menurut pendapat yang disepakati oleh para ulama ada 11, yaitu yang pertama Sayyidah Khadijah, yang kedua Sayyidah Zainab binta Huzaimah, ibu orang-orang miskin, yang ketiga Sayyidah Aisyah, yang keempat Sayyidah Zainab binta Jahshin, yang kelima Sayyidah Hafsah, yang keenam Sayyidah Juwairiyah, yang ketujuh Sayyidah Sofiyah, yang kedelapan Sayyidah Romlah, yang kesembilan Sayyidah Hindun, 10 Sayyidah Saudah, dan 11 Sayyidah Maimunah. Yang nomor 1 dan 2, yakni Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Zainab binta Huzaimah, meninggal di masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan sisanya, yakni yang 9 istri adalah yang ditinggal wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka meninggal setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian sedikit tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.